Halo sahabat, kembali lagi di channel Novelodio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 48. Setelah kejadian di panti, Lukas tidak pernah lagi bertemu dengan Bella. Dan sudah seminggu pula Lukas menjalani hari-harinya dengan biasa, tanpa ada yang spesial. Beberapa hari sebelumnya, Winter datang ke Mansion Edison menanyakan kepada Lukas mengapa ia hilang pada saat Bella datang. Lukas berkata jujur pada Winter, dan untung saja Winter mengerti. Dan Lukas meminta kepada Winter untuk menjaga Ben dan terus berusaha menghibur Ben ketika Tiara dan Cindy tidak ada. Winter tersenyum mendengar permintaan Lukas dan berjanji akan menjaga Ben hingga Ben tumbuh dewasa nantinya. Mansion Edison juga seperti hanya Lukas yang menempati. Semenjak Tiara dan Cindy sudah pergi dibawa oleh sang Daddy ke tempat yang tidak diketahui Lukas. Dan Diego juga tidak pernah tampak lagi semenjak makan malam yang diadakan seminggu lalu. Ketika Lukas bertanya, maka pelayan menjawab bahwa dedinya pergi ke luar negeri mengurus bisnis dan akan kembali besok malam. Kehidupan Lukas di sekolah juga masih sama dengan sebelumnya. Ia masih sendiri dan menatap keluar jendela setiap hari. Dan Kate masih gencar mendekati Lukas terus-menerus. Ada perubahan jika dilihat dari Lukas dan Kate. Dulu Lukas akan mencari cara menghindari Kate. Namun kini Lukas tampak pasrah dan diam jika Kate duduk di sampingnya. Lukas akan memakan makanan yang diberikan Kate tanpa protes. Dan bahkan Lukas tidak marah jika Kate memeluknya di depan umum seperti di depan teman-teman sekelasnya. Lukas hanya mengikuti semua arahan yang diminta oleh Diego. Ia tak mau melawan sehingga Tiara yang kena imbas nantinya. Biarlah Lukas menerima kehidupannya ini dengan lapang dada. Lukas hanya berharap orang-orang yang disayanginya bahagia walau ia terus disalahkan dan ditekan. Saat ini Lukas dan Kate sedang berada di salah satu mall di Chicago untuk membeli cincin pernikahan mereka yang akan digelar dalam waktu dekat. Sejujurnya Lukas tidak ingin pergi, namun karena bujukan dari Flora membuat Lukas akhirnya pasrah dan pergi bersama Kate. Semua persiapan pernikahan tampaknya sudah diatur oleh Kate beserta keluarganya, sedangkan Lukas dan Diego hanya mengikuti kemauan dari keluarga Kate tanpa menolak. Kate berjalan menggandeng lengan Lukas dengan senang. Beberapa pasang mata melirik ke arah mereka. Ada yang mengabdikan momen Lukas dan Kate dengan jepretan kameranya. Jarang sekali bukan seseorang yang terkenal berjalan bebas di tempat umum. Beberapa orang sibuk mengikuti langkah Lukas dan Kate dari belakang untuk melihat momen dari pasangan terkenal yang sudah bertunangan ini. Namun Lukas memilih cuek dan tidak peduli. Berbeda dengan Kate yang menunjukkan senyum lebarnya setiap ia melangkah bersama Lukas. "Lukas, ayo kita ke sana," tunjuk Kate pada salah satu toko. Lukas mengangguk patuh membuat Kate tersenyum. Mereka memasuki toko perhiasan mewah yang terkenal, dan untung saja penjaga Lukas menahan kerumunan orang-orang yang sibuk mendekati Lukas dan Kate tadi. Kate menatap seluruh cincin yang ada di dalam sebuah estalase dengan mata yang berbinar. "Siang tuan, Nyonya, ada yang bisa kami bantu?" tanya sang pelayan menghampiri Lukas dan Kate. "Tunjukkan padaku cincin pasangan yang paling bagus," ucap Kate dengan bersemangat. Sang pelayan tersenyum dan langsung meletakkan beberapa cincin di atas meja kaca. Kate langsung sibuk memilih cincin mana yang paling bagus. Lukas hanya menunggu dan menatap ke sekeliling toko. Sebuah cincin yang dipajang di dalam lemari kaca menarik perhatian Lukas. Cincin itu tampak sangat mahal dan mewah. "Oh, Tuan, Anda tertarik dengan cincin ini?" seorang pelayan lain menghampiri Lukas. "Cincin ini hanya ada 5 di seluruh dunia.
Kami, para pemilik toko perhiasan, berlomba mendapatkan cincin cantik ini, dan untung saja toko kami mendapatkannya. Jelas sang pelayan. Dan ada satu toko lagi yang berhasil mendapatkan cincin ini juga. Kami benar-benar beruntung. Sang pelayan tersenyum senang. Lukas mendengar semuanya dengan seksama. Cincin yang ada di dalam kaca persis seperti cincin yang Lukas berikan pada Bella ketika ulang tahunnya. Cincin yang sempat akan ia buang, namun dengan paksa Bella merampasnya dari tangan Lukas. Mengingat itu, Lukas tersenyum tipis, mengingat sifat galak dan manis Bella secara bersamaan. Apa ini bagus? Suara Kate membuat Lukas tersadar. Kate menunjuk salah satu cincin pasangan yang lumayan bagus. Lukas hanya mengangguk tanda bahwa ia menyetujui. Kate langsung tersenyum senang. Baiklah, kami pilih ini saja, ucap Kate dengan senyum lebar di wajahnya. Sang pelayan langsung membungkus pesanan mereka. Setelah mendapatkan apa yang ingin dibeli, Lukas dan Kate keluar dari toko. Lukas ingin segera pulang, namun tangan Kate menahannya. Lukas mengerutkan dahinya, seakan berkata, "Apalagi yang ingin kau beli?" Kate tersenyum dan memeluk lengan Lukas. "Ayo kita makan dulu," ucap Kate manja. Lukas hanya menghela nafasnya. Mau tak mau, dia tetap berjalan melangkah ke sebuah restoran mewah. "Kami pesan ruangan VIP," pesan Kate. "Maaf Nyonya, tetapi ruangan VIP sudah dipakai semua," ucap sang pelayan. Apa tidak ada satupun yang tersisa?" tanya Kate. Ada ruangan VIP yang tersisa." Itu bagus, kami akan ambil itu," potong Kate cepat. "Tapi ia bergabung dengan satu pasangan lainnya." "Ya tidak apa-apa, kami tetap mengambil itu." Kate menatap Lukas menunggu persetujuan dan Lukas tampak mengangguk setuju. "Baiklah Tuan dan Nyonya, akan kami antar ke ruangan," ucap sang pelayan yang membuat Kate senang. Pintu ruangan dibuka. Terlihat dua orang pasangan duduk tenang di atas kursi. Lukas melototkan matanya melihat dua orang tersebut, sedangkan Kate menarik lengan Lukas untuk masuk ke dalam ruangan. "Ayo kita duduk di sana." Kate menunjuk kursi yang ada di depan Bella dan Sin. Ya, pasangan itu tak lain adalah Bella dan Sin. Bella juga tampak masih terkejut melihat Lukas. Namun dengan segera Bella menunduk. "Kita pulang saja," ucap Lukas menarik tangan Kate, namun bunyi di perut Kate terdengar. Akhirnya Lukas dan Kate duduk dengan tenang di hadapan Sin dan Bella. "Yo Lukas," sapa Sin. Lukas tampak diam, menatap Sin pun tidak. Ia malah tertarik menatap langit-langit ruangan, dan Bella masih tetap menunduk. Sin yang melihat reaksi Lukas hanya tersenyum tipis. "Oh, kau pasti Kate, tunangan Lukas sekaligus calon istri Lukas?" tanya Sin menatap Kate. "Ya, halo, Sin Napoli, dan di sebelahku ini Bella Flores, model terkenal itu," ucap Kate senang. Bella tampak kaget mendengar ucapan senang Kate. "Wow, aku benar-benar sangat mengidolakanmu," ucap Kate bersemangat. Lukas menatap Kate. "Idola?" tanya Lukas dalam hati. "Kau sangat cantik," puji Kate tulus. Bella tersenyum lembut. "Terima kasih Kate Wilton, kau juga sangat cantik," puji Bella. "Kau tahu namaku? Serius? Aku benar-benar tidak menyangka," ucap Kate heboh. "Ya, sama sepertimu. Aku juga mengidolakan ibumu, Flora Wen. Aku berharap menjadi model pada rancangan baju yang dibuatnya." Bella tersenyum. "Wow, aku akan bilang pada ibuku kalau begitu." Kate mengadipkan matanya bermaksud menggoda Bella.
Kau tak perlu seperti itu. Tidak apa, aku akan meminta Mam menjadikanmu model dan kau harus bersedia berfoto denganku nanti, ucap Kate tertawa. Aku merasa tersanjung. Bella menunjukkan senyum tipisnya. Apa ini? Tanya Lukas dalam hati melihat Kate. Lukas mengira Kate anak yang manja dan egois, seperti yang Tiara bilang padanya dulu. Namun, Kate tampak benar-benar berbeda dan jauh dari kesan sombongnya. Mungkin Lukas seharusnya tak mencap Kate buruk terlebih dahulu tanpa melihat sifat asli yang sebenarnya dari Kate. Lukas dan Sin memperhatikan interaksi Bella dan Kate dalam diam, dan pintu ruangan terbuka. Dua pelayan masuk ke dalam ruangan. Satu pelayan menghampiri meja Sin dan Bella, dan satu pelayan lainnya menghampiri Lukas dan Kate. Aku ingin sup rumput laut, pesan Bella pada sang pelayan yang langsung ditulis oleh sang pelayan. Hei, kenapa akhir-akhir ini kau selalu memesan makanan yang ada rumput lautnya? Aku tahu kau tak terlalu maniak dengan makanan itu, tanya Sin penasaran. Lukas hanya diam dan melirik Bella sekilas. Entahlah, aku hanya ingin saja, ucap Bella sambil mengelus perutnya. Tanpa sadar, Sin tersenyum lembut sambil mengelus rambut Bella. Sin sibuk akan pertanyaan pelayan menulis pesanan Sin dan Bella. Pelayan yang lainnya menunggu pesanan di meja Lukas dan Kate. Kate tampak sibuk membuka lembaran buku menu makanan. Kau ingin pesan apa, Lukas? Tanya Kate, matanya tetap fokus pada menu. Sup rumput laut, jawab Lukas singkat. Sin dan Kate menatap Lukas. Hah? Kau selalu menyukai sup rumput laut dari dulu, ucap Kate tersenyum. Berbeda dengan Sin yang menatap Lukas dan Bella secara bergantian, lalu kembali menatap buku menu. Saat Sin dan Kate sibuk dengan pesanan Lukas, Lukas dan Bella tampak saling bertatapan sebentar, lalu Lukas langsung memutuskan kontak mata. Keduanya benar-benar gugup. Pesanan Bella, Lukas dan Kate datang lebih dahulu. Bella tampak menatap selera sup rumput laut di depannya, namun ia tak berani menyentuhnya karena makanan Sin belum datang. Sin yang melihat Bella langsung tersenyum lembut. Makanlah, kau sangat lapar bukan? Jangan menungguku, ucap Sin pengertian. Bella mengedipkan matanya, lalu tersenyum lebar dan langsung menyantap sup rumput laut dengan lahap. Lukas sempat melirik Bella sekilas, tapi ia kembali menatap sup rumput lautnya yang masih mengepul. Lukas mengalihkan pandangannya ke arah Kate yang tersenyum menatapnya. Seakan mengerti, Lukas berdeham sebentar. Selamat makan, ucap Lukas. Kate langsung tersenyum manis. Selamat makan, Lukas, ucap Kate sambil mengambil sendok dan garpunya, menyantap makanan di depannya. Sin tersenyum tipis melihat Lukas dan Kate yang tampak kaku. Ya, ia tak perlu khawatir lagi sekarang. Bella sudah menjadi miliknya dan Lukas tak mengganggunya dan Bella lagi. Berarti yang memenangkan hati Bella. Sin tersenyum senang. Netranya kembali menatap Bella yang masih sibuk mengunyah sup rumput lautnya dengan nikmat. Maaf menunggu lama tuan, ucap pelayan sambil membawa makanan Sin. Ini pesanan Anda, ucap sang pelayan sambil meletakkan pesanan Sin. Sin berucap terima kasih dan sang pelayan membungkuk hormat lalu berjalan pergi. Lukas menutup hidungnya mencium bau kerang yang menguar. Ia benar-benar membenci kerang dan clam chowder merupakan sup yang bahannya didasari oleh kerang. Aku tidak menyukai bau makananmu, ucap Bella sambil menutup hidungnya. Lukas refleks menatap Bella bingung. Bukankah harusnya ia berkata seperti itu? Apa? Sin bertanya bingung.
Aku tidak menyukai klam saudar milikmu, ucap Bella kesal. Ah, bukankah kau dulu sangat suka membuatkan ini ketika kita di sekolah dulu? Lalu kenapa Bella? Ucapan Sin terputus. Bella tampak berlari menuju toilet dan Sin langsung mengejar Bella. Lukas masih menutup hidungnya sambil menjauhkan sup kerang Sin, namun perutnya seakan teraduk-aduk. Dengan cepat Lukas menuju kamar mandi. Lukas? Cat bangkit dan menyusul Lukas ke dalam toilet. Untunglah terdapat 2 toilet di dalam ruangan ini, sehingga Lukas dan Bella tak saling berebut mengeluarkan isi perutnya. Lukas menutup pintu toilet. Cat sibuk menggedor pintu, ingin melihat keadaan Lukas. Namun Lukas menyuruhnya tetap berada di meja makan, dan dengan terpaksa Cat menuruti ucapan Lukas. Setelah beberapa menit, Bella keluar dari toilet dengan Sin di sampingnya. Wajah Bella tampak pucat, membuat Cat menatap khawatir Bella. "Kau tak apa-apa?" tanya Cat menatap Bella. "Aku tidak apa-apa." Bella tersenyum tipis. Sin mendudukkan Bella dengan perlahan. Sup keran yang dipesan Sin sudah dikeluarkan oleh Cat. Sin menatap ke sekeliling ruangan. "Di mana Lukas?" tanya Sin. "Toilet." Cat menatap Bella. "Dia juga bereaksi sama seperti Bella," lanjut Cat. "Aku mengetahui dari awal jika Lukas sangat alergi dengan kerang. Tapi apakah kau juga alergi kerang, Bella?" tanya Cat penuh penasaran. Bella juga tak mengerti mengapa ia bereaksi seperti ini, seperti bukan dirinya yang biasanya saja. "Aku ingat kau sangat suka membuat itu untukku. Lalu kenapa kau sangat tidak menyukai sup itu?" ucap Sin menatap Bella penuh selidik. Lukas keluar dari kamar mandi. Keenam pasang mata melihat ke arah Lukas yang juga tampak pucat. "Lukas?" Cat berdiri dan berjalan cepat menuju Lukas. "Kau tidak apa-apa?" tanya Cat sambil memegang wajah Lukas. Bella tampak meremas ujung roknya melihat Lukas dan Cat di depannya. "Kita pulang," ucap Lukas sambil melepaskan tangan Cat di wajahnya. "Tapi kita makan di rumah, oke?" Lukas mengelus rambut Cat untuk yang pertama kali. Cat tertegun sejenak lalu memeluk Lukas dengan erat. Lukas hanya diam dan mulai mengangkat tangannya perlahan, membalas pelukan Cat. Bella mengepalkan tangannya di bawah meja. "Baiklah, ayo pulang," ucap Cat melepaskan pelukan. Lukas dan Cat langsung berpamitan pada Sin dan Bella sambil bergandengan tangan. Bella tampak menatap Lukas, namun Lukas tak menatapnya dan sibuk menunduk. Hal ini membuat Bella sedikit kesal. Namun, bukankah ini kemauan Bella sendiri? Lalu, mengapa ia sangat kesal? Ruangan menjadi sepi setelah kepergian Lukas dan Cat. Sin tampak menatap khawatir Bella yang menunduk menyembunyikan wajahnya. "Bella?" panggil Sin lembut. Bella langsung mengangkat wajahnya menatap Sin. Kau masih sakit?" Aku ingin pulang, Sin. Kepalaku sedikit pusing," ucap Bella sambil memijit pelipisnya pelan. "Baiklah, kita pulang," ucap Sin yang langsung membopong Bella menuju mobil dan mengantarkan Bella ke apartemen Kristal. Pukul 8.30 pagi. Dunia dibuat heboh dengan siaran berita pagi ini. Pernikahan Lukas dan Cat diumumkan di semua stasiun TV di dunia, bahkan menjadi berita panas pada hari ini. Lukas tampak diam, menyandarkan kepalanya di meja. Ia sudah tahu hal seperti ini akan terjadi, maka lebih baik ia bersembunyi di dalam kelas, dan jika ia keluar, maka para wartawan sibuk mengejarnya dan menanyainya mengenai pernikahannya. Sedangkan Cat tidak masuk sekolah karena sibuk mempersiapkan pernikahannya yang akan digelar 5 hari lagi. Lukas menghembuskan nafas lelah dan ia kembali memilih tertidur di atas mejanya.
sedangkan teman sekelasnya tampak berbisik dan menatap Lukas, tak terkecuali ketiga mantan sahabatnya yang menatap Lukas dari jauh. Sementara itu, agensi sibuk membicarakan mengenai pernikahan Lukas dan Kate. Bahkan di setiap TV terpampang wajah Lukas dan Kate. "Wow, aku benar-benar mendukung mereka," ucap salah satu model. "Ya, mereka sangat tampan dan cantik. Anak bilioner dan anak desainer. Mereka akan merajai dunia nantinya. Mereka sangat serasi." Bella yang melihat berita pernikahan Lukas hanya diam dan meremas dadanya yang sakit. Ia langsung berlari menuju ruangan pribadinya. Bella terduduk di balik pintu dan menangis hebat. Ia benar-benar merasakan sakit yang amat sangat di dadanya. Bella memukul dadanya kuat, namun rasa sakit itu semakin bertambah. Bella menangis tanpa mengeluarkan suara. Mulutnya ditutup oleh tangan dan bibirnya ia gigit untuk meredam suara. Ia tak ingin ada orang yang tahu keadaan dirinya yang sangat menyedihkan. "Bella, cepat bersiap, kita akan mulai pemotretan," ucap sang asisten dari balik pintu. Bella dengan kasar menghapus air matanya dan berdaham pelan untuk menetralkan suaranya. "Ya, aku akan bersiap," teriak Bella dari dalam. Bella langsung bangkit dan berjalan menuju meja untuk mengambil tisu. Matanya menatap pantulan dirinya di depan kaca dengan wajah yang sangat menyedihkan. Bella menangis kembali dan mengelus perutnya tanpa sadar. Entahlah, ia sangat cengeng akhir-akhir ini, dan semua tangisan ini pasti sebabnya karena Lukas. Bella meremas ujung bajunya, lalu dengan cepat tersadar. Ia tak boleh lemah. Ya, ia tak boleh menjadi wanita cengeng. Lukas sudah bahagia dengan Kate, maka dirinya juga harus bahagia bersama Sin. Dengan kasar, Bella menghapus air matanya. Ia harus bekerja, ucap Bella mencoba menepuk pipinya untuk menghilangkan wajah jeleknya. Bella mulai mengganti pakaian dan merias wajahnya sendiri. Setelah dirasa pas, Bella keluar dari ruangan dan langsung disambut oleh sang fotografer. Namun, baru beberapa menit melakukan pemotretan, Bella tampak pucat dan sesekali memegangi kepalanya. "Bella, kau sakit?" tanya sang fotografer. Tidak, lanjutkan saja." Bella mencoba tetap berdiri tegak dan melakukan pose yang diminta. "Oke, luruskan kepalamu." Bella bersambung.